Konferensi pertukaran kita hanya memiliki satu tema untuk melihat pabrik mana yang dapat memproduksi komponen ini. Pabrik yang berhasil memproduksi komponen ini akan diberi hadiah uang tunai 20 juta dan pesanan internasional senilai 500 juta. Dengan Master Zhou di sini, bonus dan pesanan ini, saya bertekad untuk memenangkannya. Ayah, mengapa kamu muncul lagi? Komponen ini terlihat seperti dari rudal antar benua. Pabrik mekanik Yuanhai sudah menyiapkan peralatan pemrosesan dari berbagai model. Semuanya mari kita mulai. Master Zhou, mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Mulai bekerja. Saya benar-benar minta maaf, Direktur Shen. Saya lupa memberitahu Anda. Master Zhou baru saja membelot ke pabrik mekanik Qinshan kami. Tunggu. Master Zhou, biasanya saya memperlakukanmu dengan cukup baik. Pada saat genting ini, bagaimana kamu bisa mengkhianati saya? Direktur Hai menawarkan kompensasi yang lebih baik. Dan lagi pula dia tidak mengkritik teknik saya. Master Zhou, saya mohon padamu, selesaikan saja konferensi pertukaran ini, dan selesaikan. Menyesal sekarang. Terlambat. Itu bukan sikap seseorang yang memohon. Bagaimana kalau Anda berlutut dan mencoba? Apa yang sedang kamu lakukan? Hai dasar bocah, kamu baru saja ingin mengakui aku sebagai ayah baptismu. Dan sekarang kamu berbalik memusuhi dan berpura-pura tidak mengenalku. Ayah, saya hanya menggoda Anda, dan Anda benar-benar menganggapnya serius. Ini Tuan Wu bisa memberi saya keuntungan. Jadi dia bahkan bisa menjadi ayah kandung saya. Anda petugas kebersihan bau. Apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Pergi. Tidak higienis. Ayah, Master Zhou berasal dari pabrik kita, pengrajin master yang paling berpengalaman. Dia sudah pergi. Di mana saya akan menemukan seseorang untuk menggantikannya? Tidak apa-apa, ayah akan membantumu. Hanya suku cadang ini, ayah bisa mengatasinya dengan mudah. Ayah, ini sudah sangat larut. Kamu masih bercanda denganku. Bagian yang diinginkan Tuan Wu. Apakah itu sesuatu untuk dijadikan lelukon? Baiklah, pikirkan apapun yang kamu mau. Pergi kemanapun kamu mau. Izinkan aku meraih kedamaian dan ketenangan. Zhang Xiaohai ini benar-benar tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Dia bahkan mendorong ayahnya sendiri maju. Orang tua ini biasanya hanya menyapu lantai di bengkel. Dia diam-diam mempelajari beberapa trik, dan sekarang berpikir dia mampu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Kami para master tua, semua mulai dengan menjadi magan selama 3 tahun, kemudian menjadi pekerja junior selama 5 tahun, mengetam, membentuk, menggiling, menjepit, menggerinda. Ini bergantung pada waktu untuk penyempurnaan. Dia petugas penyapu lantai sialan. Benda macam apa yang bisa dia buat? Konyol. Tidak apa-apa. Ketika saatnya tiba, tunggu saja dan saksikan kegagalan Zhang Xiaohai. Teknik mengetamnya sangat matang, dan tangannya sangat mantap. Setiap potongan tepat sasaran. Ini tidak mungkin. Master Zhou, tolong berikan lebih banyak upaya. Penghargaan Tuan Wu harus dimenangkan. Serahkan padaku. Pesanan dan bonus ini pasti tidak akan terjadi. Kakak Xiaohai, Nona Leng, aku lihat paman sedang membuat suku cadang itu. Apa kamu tidak mau melihatnya? dia. Bukankah dia sudah cukup malu? Ayo kita lihat, ayo. Apa yang dia lakukan? Translated and narrated by M Media. Ayah, masalah macam apa yang kamu timbulkan sekarang, Zhang Xiaohai? Kamu benar-benar punya ayah yang baik. Dia secara pribadi maju untuk menunjukkan keahliannya kepada kami.
Direktur, sudah selesai. Master Zhou benar-benar layak menjadi pemenang. 3 kali berturut-turut penghargaan kunci emas. Sepertinya beberapa orang memang tidak ditakdirkan untuk pesanan dan hadiah Tuan Wu. Ayah, berhenti main-main. Bukankah kita sudah cukup malu hari ini? Ayo kita pulang. Tunggu, kurasa paman seharusnya mencapai bagian yang krusial. Nona Leng, Tuan Wu telah menawarkan hadiah besar untuk komponen ini. Jadi itu pasti menantang. Berdasarkan dia, bonus dan pesanan ini pasti tidak akan terjadi. Master Zhou bahkan berganti pekerjaan. Yuanai sudah memiliki daya saing yang buruk. Hari-hari ke depan akan semakin sulit. Kakak Xiao Hai, ayahku adalah presiden asosiasi industri mesin. Nanti aku akan memintanya membantumu mengatasi kesulitan. Waktu hampir habis. Yang telah dibuat, bawa semua komponenmu dan serahkan. Serahkan. Ayo pergi. Untuk memastikan keadilan, suku cadangmu semuanya akan menjalani pengujian oleh mesin ini yang memiliki presisi tertinggi akan menerima hadiah dan pesanan dariku. Siapa yang maju duluan? Aku akan maju duluan. Tuan Wu, suku cadang yang dibuat oleh Dalon, pabrik mesin kami, pasti akan memenuhi persyaratan Anda. Apa yang kamu katakan tidak dihitung. Itu harus diuji oleh mesin. Baiklah. Permisi. Mengerikan. Presisinya bahkan tidak mencapai 90%. Sungguh memalukan. Tuan Wu, tolong berikan kesempatan lagi. Orang berikutnya. Sangat mengesankan. Tidak buruk. Sangat baik. Suku cadang yang dibuat oleh pabrik mekanik Shihon mencapai presisi sebesar 97%, melebihi harapan. Selamat Bibisu, dengan tingkat presisi ini, memenangkan hadiah seharusnya terjamin. Dengan saudara Siuan memproduksi suku cadang untuk Anda, saya ditakdirkan hanya menjadi runner-up. Ayahku, hanya dia. Jangan bercanda denganku. Orang berikutnya. Tuan Wu. Saya He Jianhua, dari pabrik mekanik Qinshan. Ini adalah suku cadang yang dibuat oleh Master Zhou dari pabrik kami. Mengapa begitu tinggi? Luar biasa. Apakah kau melihat itu? 98%. Siapa lagi? Sepertinya penghargaan ini milik pabrik mekanik Qinshan kami. Master Zhou, berkatmu aku bisa memenangkan penghargaan ini. Kurasa beberapa orang pasti sangat iri sampai gigi mereka copot. Kamu, apakah ada orang lain yang telah menyelesaikan pembuatan? Tuan Wu, mohon umumkan hasilnya dengan cepat. Apakah masih ada lagi? Jika tidak, pabrik mekanik Qinshan akan menang. Tunggu. Suku cadang yang diproduksi oleh pabrik mekanik Yuanhai belum diuji. Ayah, Tuan Wu akan segera mengumumkan hasilnya. Mengapa kamu membuat masalah? Mengapa kamu tidak percaya pada ayahmu? Biarkan mereka mengujinya. Aku jamin itu akan lebih kuat daripada yang mereka semua buat. Begitu banyak pengrajin master di sini, tidak bisa membuatnya. Bisakah kamu benar-benar berhasil? Entah itu keledai atau kuda. Keluarkan saja dan mari kita lihat. Jangan khawatir. Ayah tahu. Akan mengabulkan permintaan Anda. Tapi kalau Anda meloloskan hal yang di bawah standar dan menipu saya, maka putra Anda bisa lupakan tentang bertahan di industri ini. Sudah berakhir.
Benda ini mungkin bahkan tidak akan mencatat pembacaan. Tuan Wu berpikir saya menipunya. Dia pasti tidak akan membiarkan saya lolos begitu saja. Mengapa kamu panik? Bersikaplah tenang. Pada saat seperti ini, bagaimana saya bisa tenang? Lihat, presisi suku cadang melebihi 90%. Itu mengesankan. Sungguh. Mustahil. Benar-benar menakjubkan. Saya benar-benar yakin. Ayah. Saya tidak sedang bermimpikan. Mustahil. Bagaimana mungkin dia seorang petugas kebersihan menciptakan suku cadang dengan presisi 100%? Ini berarti 0 kesalahan. Bahkan Master Shu tidak bisa mencapai ini. Mesinnya pasti rusak. Saya menuntut pengujian ulang. Detektor presisi. Telah kami konfirmasi berulang kali. Sama sekali tidak ada masalah dengannya. Dia pasti memainkan trik. Kamu menonton tepat di sebelah paman itu, ketika paman itu membuatnya barusan. Trik apa yang mungkin dia gunakan? Jelas keahlianmu lebih rendah, dan kamu tidak bisa menerima kekalahan. Kau. Bukankah kau memberitahuku? Itu sangat mudah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya juga tidak menyangka dia bisa menciptakan suku cadang dengan presisi 100%. Tuan Wu, sudah waktunya mengumumkan hasilnya bukan? Ya, saya mengumumkan bahwa pabrik mekanik Yuanhai adalah pemenangnya. He Jianhua dari pabrik mekanik Qinshan. Keluar dari sini. Xiao Hong. Catatanmu benar. Dia benar-benar seperti plester kulit anjing. Dia menempel. Saudara Si Yuan, saya akan pergi melihat. Siapa kau? Saya penuh dengan kemarahan yang terpendam, tanpa tempat untuk melampiaskannya. Apakah kau bosan hidup? Tanya. Bukan kau. Di mana bajingan tua itu? Di mana dia? Apakah kau masih ingin bertahan di bidang pekerjaan ini? Apakah kau tahu siapa dia? Saya tidak peduli siapa dia. Beraninya dia memukul saya. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa lolos dari ini. Dia adalah grup Wanxian. Putra Ketua, Liu Wei. Semua produk kami harus melalui saluran penjualan perusahaannya. Apakah kalian mengerti sekarang? Tuan Li, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Ini tidak ada hubungannya denganmu? Tanya. Saya ingin tahu orang bodoh sial mana yang benar-benar memprovokasikannya. Liu Wei ini. Apakah dia sangat hebat? Lebih dari sekadar kuat. Dia adalah pewaris grup Wanxian. Menghancurkan kita semudah menghancurkan semut. Sesederhana itu. Dan ayahnya. Ayahnya Li Jixian bahkan lebih kuat. Ketua grup Wanxian. Saya dengar sebelumnya, dia bekerja sebagai peneliti di unit rahasia milik negara. Kemudian, dia mengundurkan diri dan memulai dari awal membangun kerajaan komersial. Kekuatan finansialnya mencengangkan. Juga, ayahnya sangat protektif terhadap miliknya. Itulah mengapa Liu Wei ini mengandalkan latar belakang keluarganya untuk merajalela dan bertindak sewenang-wenang. Bersikap sangat tidak masuk akal. Li Jixian. Li Jixian ini, yang dulunya seorang peneliti di perusahaan rahasia milik negara. Aku ingat sekarang. Bukankah itu hanya Langzi, seorang kenalan kan? Ayah. Li Lengzi, apa jangan bicara omong kosong. Kudengar Liu Wei ini telah mengejar Bibi Su, datang ke sini untuk membuat masalah hari ini. Aku ingin tahu bajingan tua mana yang menyinggung perasaannya. Bajingan tua apa? Pemuda ini terlalu tidak sopan. Ayah, kali ini, ayah harus mendengarkanku. Sama sekali jangan membuat masalah. Baiklah. Pembuat onar ini saat ini sedang marah besar. Jika ayah memprovokasinya, putramu tidak akan bisa melindungimu. Oke, aku tahu. Liu Wei, apa yang kamu lakukan di sini? Su Yuhong, kau benar-benar ada di sini. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Kalian yang pintar, segera keluar. Tuan Li, ini adalah pertemuan pertukaran teknis kami. Tidak pantas bagimu untuk meminta kami pergi, bukan? Pertemuan pertukaran teknis macan apa yang buruk ini? Sekelompok pemula saling mencela. Aku adalah grup Wanxian. Putra Ketua, kalian semua bergantung pada saluran penjualan keluarga kami. Apakah kalian percaya bahwa hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuat semua pabrik kalian bangkrut dan tutup? Sekarang aku akan menghitung sampai 3. Jika kalian tahu diri, segera ingat. Jika tidak, kalian akan dikeluarkan secara permanen dari daftar kerja sama grup Wanxian. 3, 2, 1.
Ayo pergi. Bonus dan pesanan Tuan Wu seharusnya menjadi milikku. Kau harus menepati janjimu. Keluar. Ayah, kenapa ayah belum pergi? Xiao Hong ada di sini. Aku harus melindunginya. Mengapa kamu tetap tinggal? Ayah, ini pabrik keluarga kita. Tentu saja aku takut masalahnya akan membesar dan tidak terkendali. Tentu saja aku juga tidak bisa pergi. Drama cinta benci, paman dan bibi. Ini adalah gosip kelas dunia. Aku benar-benar tidak boleh melewatkannya. Kau, Bersama-sama, mari kita tonton drama ini. bukan kalian berdua. Ayo, Aku tidak membutuhkannya. Kalian benar-benar punya nyali. Su Yuhon. Aku sudah mengejarmu begitu lama. Dan kau membiarkan seorang pria tua bau menghinaku. Di mana dia? Panggil dia keluar sekarang juga. Aku akan menghancurkannya hingga jadi debu. Petugas kebersihan yang dia bicarakan ini. Jangan-jangan paman ya? Ayah. Ayah tidak benar-benar memprovokasinya kan? anak ini terlalu sombong. Siapa yang akan dia giling menjadi debu dan sebarkan? Aku akan memberinya pelajaran atas nama orang tuanya. Yang kamu sebut pengejaran terhadapku adalah memblokir pintu masuk perusahaanku, melacak jadwalku, menata setumpuk lilin di tanah, berdiri di dalamnya sambil memegang bunga, dan meneriakkan namaku. Trik murahanmu yang seperti ini mungkin bisa menipu gadis-gadis muda, tapi menurut pendapatku kamu tidak menarik dan menjijikan. Jangan cari masalah. Mengapa kau berpura-pura begitu mulia? Kau seharusnya melihat betapa tuanya dirimu. Jika bukan, karena kau menjaga dirimu dengan baik, aku bahkan tidak akan repot-repot melihatmu. Kalau begitu kurasa aku harus berterima kasih padamu. Tolong jangan lihat aku, karena setiap kali cara kamu menatapku membuatku merasa jijik. Kau, jangan berpikir aku tidak akan memukul wanita kan? Aku. Hentikan. Petugas kebersihan bau kau benar-benar ada di This sini. film was Aku akan translated membunuhmu. and Ayah. narrated by M Media. Kenapa ayah memprovokasikannya? Aku tidak memprovokasinya. Dia tanpa henti mengganggu Xiao Hong. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat ponsel Xiao Hong. Catatan kontaknya adalah Plester kulit anjing. Bahkan paman terlibat dalam hal ini. Romansa antara dua orang. Sebuah karnaval untuk 3 orang. Drama ini semakin intens. kamu sama sekali tidak boleh mencontohnya saat mendekati perempuan. Ingat ini, kamu tidak boleh tanpa henti mengganggu mereka. Kamu hanya akan seperti lalat yang mengganggu orang. Nanti, aku akan mengajari kalian berdua beberapa teknik kencan rahasia. Kamu dan Kiwiu kalian berdua coba terapkan. Ayah, lihat situasinya. Berhenti bercanda. Ini salahku. Aku akan mengurusnya dulu. Lalu aku akan menjelaskannya padamu secara rinci. Ayah, di usia ayah jangan impulsif. Jangan khawatir, tubuh ayah kuat. Tubuh ayah sangat kuat. Menghadapinya hanya masalah beberapa menit. Nah, Xiao Hong sudah sangat kesal padamu. Bersikaplah masuk akal. Gangguan tanpa henti. Sangat tidak jantan. Anak muda, mengapa kamu begitu? Tidak sabar. Kau diam. Apakah Xiao Hong seseorang yang bisa kau panggil seperti itu? Lihat dia. Dia mulai gelisah lagi. Aku akhirnya mengerti. Kau bajingan tua. Mungkinkah Su Yuhon membawamu ke sini hanya untuk membuatku marah? Kau seorang petugas kebersihan miskin dan bau. Aku pewaris grup Wan Xian. Orang normal manapun seharusnya tahu bagaimana memilihkan. Cukup. Aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu seorang orang tak dikenal. Sekarang, kau berlutut di hadapanku, nyanyikan Conquest 3 kali, lalu merangkak melewatiku, seperti anjing. Maka aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu sudah keterlaluan. Ini bukan tempat di mana kamu bisa merajalela. Su Yuhon, apakah aku memberimu terlalu banyak muka? Saya Liu Wei, wanita macam apa yang tidak bisa kudapatkan? Selebriti internet dan bintang wanita di luar sedang mengantri menungguku untuk mengejar mereka. Fakta bahwa aku menyukaimu adalah keberuntungan yang kau kumpulkan selama 8 masa hidup, dan kau masih melindungi pria tua bau ini. Hari ini aku benar-benar harus membunuhnya. Bunuh dia. Apakah kamu tahu siapa dia? Bukankah dia hanya petugas kebersihan bau? Aku memberitahumu Su Yuhon, ayahku juga sedang dalam perjalanan ke sini. Dia sudah lama ingin bertemu denganmu, kau sebaiknya bersikap masuk akal. Jika tidak ketika dia tiba, kalian semua benar-benar tamat. Ketua grup Ponsian juga sudah tiba. Ayahku menyebabkan masalah besar kali ini. Kenapa kita tidak lari saja? Lari kemana? Hanya melihat ayah berjalan menuju kematiannya. Hormat. Jika dia mengenalmu, aku akan bilang dia bosan hidup. Ayo suruh dia cepat datang ke sini.
Sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Aku sebenarnya merindukannya. Aku ingin tahu, apakah sekarang dia masih ingusan. Kau, sudah jam berapa ini cepat pergi. Berhenti bicara sembarangan. Paman, selama Bukit Hijau tetap ada, akan ada kayu untuk dibakar. Melarikan diri tidak memalukan. Saudara Siuan, terima kasih untuk hari ini. Kebaikanmu padaku akan kuingat seumur hidup. Tolong cepat pergi. Li Jisian, ketua grup Wan Xiang. Orang yang menindas keluarga Liku, tidak ada yang pergi hari ini. Ayah-ayah akhirnya datang. Putramu hampir dipukuli sampai mati oleh mereka. Mereka sama sekali tidak menganggap grup Wan Xiang kita penting di mata mereka. Ini sudah keterlaluan. Kurang ajar. Hanya keluarga Liku yang menindas orang lain. Tidak pernah ada siapapun yang menindas keluarga Liku. Siapa yang memukulmu? Seret dia keluar untukku. Dia. Itu tukang bersih-bersih bau itu. Ayah lihat. Tadi sudah kubilang pergi tapi ayah tidak mau. Sekarang ayah tidak bisa pergi lagi. Apa yang kamu takutkan? Kenapa aku tidak takut? Ketika petir menyambar, itu hanya menyambar orang yang paling jahat. Ayahmu di sini penuh integritas, jujur dan lurus. Pabrik mekanik Yuanhai. Sebuah bengkel kecil. Juga berani mengabaikan aku Li Jisian. Dan grup Wan Xiangku. Di bawah perhatiannya. Seberapa sombong dirimu? Ketua Li, masalah ini semua karena saya. Jika Anda harus menghukum seseorang, hukum saya. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Su Yuhon. Aku pernah mendengar tentangmu. Dalam industri mesin. Seorang bos wanita cantik yang langka. Pantas saja kau memikat putraku. Baiklah. Kau hampir memenuhi syarat untuk memasuki pintu keluarga Liku. Aku Putri Leng Nanling. Aku peringatkan kamu jangan macam-macam. Leng Nanling. Seumur hidupnya tak ada hal berarti yang dia lakukan. Dia hanyalah tokoh kecil. Langsi. Li Langsi. Ayah dia orangnya. Dia yang mencuri wanitaku. Dia juga memukulku. Dia bahkan berkata akan mengajariku atas nama ayah. Betapa lancangnya. Tukang bersih-bersih bau itu. Bahkan jika kau berlutut hari ini, itu akan terlambat bagimu. Su Yuhon, kematian pria tua ini hari ini juga tidak terhindarkan dari keterlibatanmu. Siapa yang menyuruhmu menyukainya dan tidak menyukaiku? Langsi. Apa kamu tidak mengenaliku? Ayah, jangan berteriak omong kosong. Direktur Li, Zhang Xiuan adalah pria yang kucintai. Dia memukul putra Anda, dan dia melakukan itu semua untukku. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saya. Jangan salahkan dia. Itu semua demi putraku. Mari kita bicara berdua. Kakak. Tidak buruk. Setelah The bertahun-tahun film was berpisah, kamu translated telah berubah and menjadi bos besar. narrated by M Media. Bahkan tongkat ini sangat mega dan mewah. Biarkan aku melihatnya. Ini semua berkatmu, kakak. Pada tahap awal memulai bisnis, jika bukan karena dukungan teknismu, kakak, tidak akan ada grup Wan Xiang hari ini. Ya, kakak. Bagianmu dari investasi teknis di grup Wan Xiang, adikmu masih menyimpannya untukmu. Tidak perlu. Saham apa yang kamu bicarakan? Aku hanyalah seorang lelaki tua yang pensiun. Selain itu putraku Xiao Hai. Sukses. Dia lebih dari cukup untuk menafkahiku. Ya Tuhan. Kenapa aku merasa Direktur Li sedikit takut pada paman? Apakah ayahku akan takut pada seorang tukang bersih-bersih? Direktur Li pasti berstatus tinggi dan berkuasa. Dan hanya memilih untuk tidak berdebat dengan ayahku, kakak. Putraku yang tidak berharga telah menyinggungmu. Aku akan kembali dan memberinya pelajaran yang baik. Aku sudah memberinya pelajaran untukmu. Mulai sekarang, katakan saja padanya untuk tidak mengganggu Xiao Hong lagi. Su Yuhong, kalian berdua. Kami berdua telah menghidupkan kembali api lama kami dan memperbarui takdir masa lalu kami. Bagaimana menurutmu? Apakah kami serasi? Pasangan yang sempurna. Pasangan yang ditakdirkan. Kami menantikan untuk minum anggur pernikahan kalian. Ayolah.
Berlutut. Menyingkir. Kau dengar itu? Berlututlah untukku. Anak durhaka, berlututlah. Ayah. Putraku yang tidak berharga telah menyebabkan banyak pelanggaran hari ini. Mohon maafkan semua orang. Minta maaflah saja pada Xiao Hong. Tak mungkin bagiku mendendam pada seorang anak. Ciesu. Saya jamin Anda bahwa putra saya yang tidak tahu diri ini tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Di hari lain dia akan membawa hadiah yang murah hati dan meminta maaf secara langsung. Direktur Li Anda melebih-lebihkan. Kau binatang. Selalu membuat masalah untukku. Sekarang cepatlah dan kembali. Kakak. Kalian tunggu saja aku. Bibisu. Pesanan tambahanmu itu. Kirimkan. Aku juga akan datang ke rumahmu untuk berterima kasih. Aku masih ada urusan di pabrik, jadi aku akan pergi dulu. Ibuku memanggilku pulang untuk makan malam. Aku juga harus pergi sekarang. Kakak Xiuan. Terima kasih untuk hari ini. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku maka, biarkan aku mencoba masakanmu lagi. Sudah bertahun-tahun, saya tidak memakannya. Saya merindukannya. Kaulah si rakus terbesar. Kau belum memakannya selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Pencuri. Pencuri apa? Kamu pasti adik Xiao Hong kan? Saya adalah calon kakak iparmu. Apakah kau sudah gila? Kau hanyalah seorang petugas kebersihan yang buruk. Bagaimana mungkin kakakku menyukaimu? Kau bicara omong kosong. Dan kau datang ke rumahku untuk mencuri barang. Xiao Hong mengundang saya ke sini. Saya sarankan kamu tenang. Kalau kakakmu tahu, dia pasti akan mematahkan kakimu. Kalau begitu aku akan mematahkan kakimu sekarang juga. Jangan bergerak. Pertama, letakkan anggur itu. Botol anggur ini sangat mahal. Menjual dirimu pun tak cukup untuk membayarnya. Saya sudah mencicipi anggur ini. Tidak ada yang istimewa. Harga yang mahal. Hanyalah tipuan yang diciptakan oleh orang asing. Kau sekarang bersikap sombong. Kau hanyalah seorang petugas kebersihan yang buruk. Bagaimana kau bisa membeli anggur merah? Letakkan anggur itu. Kamu letakkan tongkat itu dulu. Kau datang ke rumahku. Dan kau memberitahuku apa yang harus kulakukan. Apa maksudnya rumahmu dan rumahku? Setelah saya dan Xiao Hong menyelesaikan urusan kami, kita akan menjadi keluarga. Kamu harus memanggil saya kakak ipar. Sialan kau. Aku akan memukulmu sampai mati sekarang juga. Berhenti. Kakak, petugas kebersihan yang buruk ini datang ke rumah kami untuk mencuri barang. Dan bahkan mengancam akan menjadi iparku. Aku hanya memberinya pelajaran. Kau tidak punya rasa hormat. Jika kau terus bertingkah seperti ini, hati-hati aku akan menyuruhmu keluar. Pergi ke pintu. Aku tidak akan menemui siapapun yang datang hari ini. Kau, ikut aku ke atas. Aku mengerti sekarang. Kakakku akan berurusan denganmu secara pribadi. Dia baru saja memotong penis bantang menjadi potongan-potongan kecil. Metode-metodenya akan membuatmu berharap mati tetapi tidak bisa mati. Apakah itu menakutkan? Kalau begitu saya harus mengalaminya dengan benar. Orang-orang kau tahu, selalu harus menghadapi segala macam tantangan, karena tidak bisa dihindari. Mengapa tidak menikmatinya sepenuhnya? Xiao Hong, aku datang. Pria tua itu punya fetis seperti ini juga. Kemarilah.
alkohol memberi orang keberanian. Saya akan melakukannya. Jangan lari, tetap di sana. Lihatlah, bagaimana kakakku berurusan denganmu, hanya berdasarkan dirimu seorang pecundang, dan kau masih ingin menjadi iparku. Pergilah mimpikan impian mustahilmu. Qiyu, aku mengunjungi Bibisu untuk berterima kasih. Kamu tidak perlu ikut denganku. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Kalau begitu kita dianggap resmi berpacaran. Tapi aku hanyalah direktur pabrik kecil. Kamu adalah putri ketua Leng. Apa yang kamu takutkan? Paman bahkan berani tepat di depan semua orang mencium Bibisu sebagai putranya. Kenapa kamu tidak mewarisi sedikit pun keberaniannya? Aku. Ketuali. Kenapa Anda di sini? Ini. Kami datang untuk meminta maaf kepada Su Yuan. Bukan karena aku ingin datang. Ayahku memaksaku datang. Kau bocah nakal. Membiarkanmu meminta maaf kepada Cie Usu adalah memberimu kesempatan untuk bertobat. Ini juga memberikan grup Wan Siang kita sebuah kesempatan. Ayah, apakah ini benar-benar perlu? Apakah ayah takut pada Su Yuan? Atau ayah takut pada petugas kebersihan tua itu? Kau bajingan The kecil. film was Kau berani translated membantah. and Tapi narrated itu by benar. M-Media. Siapa sebenarnya paman itu? Dia menyuruh Liu Wei meminta maaf pada Bibisu, dan Li Jisian segera membawanya ke sini. Dia hanyalah seorang pria tua yang sudah pensiun. Itu tentu saja tidak ada hubungannya dengan dia. Ketua Li dan putranya adalah tokoh penting. Itu adalah kemurahan hati mereka. Dan budi pekerti. Itu masuk akal. Apakah kau di sini mencari kakakku? Ya, dia saat ini di lantai atas berurusan dengan petugas kebersihan sialan yang tidak tahu tempatnya. Dia tidak menerima tamu. Ayo pergi. Kita akan menunggu di sini. Ayah, menunggu apa? Kapan kita pernah begitu tunduk? Biar ku beritahu sesuatu. Jangan memancing masalah. Cepatlah, dan suruh Su Yuan untuk keluar ke sini. Diam. Kita akan menunggu di sini. Tukang bersih-bersih tua. Aku tiba-tiba punya firasat buruk. Barusan. Kurasa aku melihat paman. Apa yang kau lakukan? Kau petugas kebersihan sialan, keluar dari sini. Kau. Mengapa kalian juga ikut naik ke sini? Ayah. Paman, Dia dan kakakku sudah tidur. Kakak, tubuhmu benar-benar luar biasa. Xiaohan, lihat. Apa yang kau lihat? Xiaohan, kalian semua, ayah. Nah, kakak, kau dan petugas kebersihan tua ini tidak benar-benar memiliki hubungan kan? Beraninya kau berbicara seperti itu. Jangan memaksaku di depan banyak orang untuk menamparmu. Ketika kau melihat kakak si Yuan di masa depan, panggil dia kakak ipar. Kalian berdua. Ayah. Kenapa ayah di sini? Apakah itu perlu ditanyakan? Apakah hanya kalian anak muda yang diizinkan untuk membicarakan cinta dan asmara? Tetapi kami orang tua tidak diizinkan untuk merasakan masa muda kedua. Beberapa trik yang saya ajarkan padamu itu, tips kencan rahasia itu, diajarkan dengan sia-sia. Kamu bahkan tidak secerdas Qiyu. Kau. Cie Esu. Beberapa hari yang lalu, putraku yang tidak tahu diri menyinggungmu. Hari ini aku datang ke sini secara khusus untuk meminta maaf. Permintaan maaf tidak perlu. Selama dia tidak muncul. Di depanku lagi itu sudah cukup. Xiaohan, tentu saja. Bibisu, terakhir kali di pertemuan pertukaran, Anda memberiku pesanan surplus. Aku secara khusus datang untuk berterima kasih padamu. Tidak perlu kita semua keluarga. Lagi pula, saya sudah berterima kasih atas namamu barusan.
Bibisu, jika tidak ada hal lain, kami akan pergi sekarang. Kalau begitu kami permisi dulu. Xiaohan. Ayah. Ayo pergi. Mengapa saya harus pergi? Saya akan tetap di sini untuk makan. Xiaohong membuat beberapa hidangan bergizi untuk saya. Saya juga perlu menutrisi diri saya dengan baik. Aku pergi. Ayo pergi. Qiuyue, apakah menurutmu ayahku dan bibisu benar-benar saling mencintai? Kenapa aku merasa sedikit gelisah? Sementara kamu khawatir tentang apakah harus merasa gelisah atau tidak. Orang tua itu sudah bertindak sejauh ini. Aku lihat kulit Bibisu merona dan vitalitasnya penuh. Dia cukup terpuaskan secara seksual. Apa yang dia masukkan? Kenapa aku tidak mengerti? Telepon dari ayahku. Halo ayah. Hari ini ulang tahunmu. Aku tidak lupa. The Ulang film tahun. was translated Kenapa and kamu masih narrated membicarakan by kerjasama? M-Media. Apa? Berinvestasi 1 miliar untuk membangun pabrik bersama. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Hari ini ulang tahun ayahku. Seorang bos dari provinsi lain ingin bermitra dengan kita membangun pabrik di kota kita. Ayo kita pergi bersama. Mari kita raih kesempatan ini. Bertemu orang tua secepat ini. Bukankah itu terburu-buru? Berhentilah ragu-ragu. Kamu tidak punya sedikit pun ketegasan dan keberanian paman. Ayo pergi. Apakah aku menyakitimu barusan? Tidak, itu tidak sakit. Memukul adalah kasih sayang, memarahi adalah cinta. Saya merasa luar biasa di dalam. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Panggilan telepon. Halo, Bolehkah saya bertanya, apakah ini Tuan Muda Shang? itu saya. Saya adalah Direktur Kantor Paten Provinsi, Jia Chenggong. Maafkan saya karena mengganggu. Saya ingin memintamu untuk mendiskusikan lisensi paten. Masalah sepal ini, Biro Paten Anda, tangani sendiri. Bukankah kita belum pernah bertemu sebelumnya? Saya sudah lama mengagumimu. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Ketua Lang Nanling. Saya harap Anda bisa menghormati kami dengan kehadiran Anda. Kita bisa berkomunikasi secara tatap muka. Itu sangat merepotkan. Kalau begitu kirimkan saya alamatnya. Waktu yang tidak tepat. Kepala Biro Xiao dari Biro Paten Provinsi sedang mencari saya. Kalau begitu aku akan menunggumu kembali. Mengapa Anda menunggu saya kembali? Anda harus membiarkan saya beristirahat sebentar. Menunggumu kembali. Untuk makan. Kamar pribadi di hotel. Xiao dan Tuan Muda Xiao. Leng Xiaoyu, Tuan Muda keluarga Leng. Terima kasih semuanya. Leng Nanling, Ketua Asosiasi Mekanik. Ayah maaf, aku terlambat. Kakak, Qiuyue, hari ini ulang tahun ayah. Dan kamu masih terlambat. Kamu membuat Tuan Muda Xiao menunggumu lama sekali. Ini adalah temanmu? Tidakkah kamu tahu hari ini adalah perjamuan keluarga? Siapa yang mengizinkanmu membawa orang luar? kakak Xiaohai bukan orang luar. Dia adalah pacarku. Kapan kamu punya pacar? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Tuan Muda Xiao hari ini datang secara khusus untukmu. Mohon maafkan kami di depan Tuan Muda Xiao, kakakku. Memang punya kepribadian yang ceroboh ini. Aku akan berbicara dengannya baik-baik untukmu nanti. Tidak masalah. Nona Qiuyue adalah putri Ketua Leng. Tentu saja dia mudah ditipu oleh orang lain, namun membiarkannya menyaksikan lebih banyak kesenjangan antara orang-orang. Dia secara alami akan tahu siapa orang yang layak dipercayakan dirinya. Beraninya kamu bicara seperti itu? Kakak Xiaohai memiliki pabrik. Dia adalah industrialis muda yang luar biasa. Industrialis muda. Sungguh lelukon. Ayah Tuan Muda Xiao adalah kepala Biro Paten Provinsi. Dia memegang banyak paten teknis. Uang yang diperoleh dari lisensi paten saja setiap tahun hanya sebanyak ini setara dengan seluruh keuntungan setahun pabriknya yang buruk. Di masa depan, jangan membawa sembarang orang kembali ke rumah, merendahkan martabat keluarga kita. Kamu, Qiuyue, bagaimana kalau aku kembali dulu? Cukup. Semua yang datang adalah tamu. Silakan duduk. Kapan kepala Biro Xiao akan tiba? Ketua tua, ayahku pergi mengundang seorang tokoh senior.
di industri permesinan. Dia seharusnya segera tiba sekarang. Kami baru saja membicarakannya dan dia sudah di sini. Ayah, Ditelepon. Tidak dikatakan akan ada begitu banyak orang. ada apa dengan hotelmu? Ini adalah pertemuan pribadi. Bagaimana staf kebersihan pun bisa menerobos masuk? Ayah, kenapa ayah di sini? Permisi. Dia adalah ayahku. Dia mengundang saya ke sini. Ini tempat yang tepat kan? Baiklah. Aku tidak peduli bagaimana kau sampai di sini. Aku memberitahumu. Hari ini adalah ulang tahun Ketua Leng. Makan lebih banyak dan bicara lebih sedikit. Jangan membuat masalah. Kiyue, ini pacar yang kamu temukan. Bahkan di hari ulang tahun ayah, dia mengajak keluarganya hanya untuk menumpang makan. Ini benar-benar tak tertahankan. Pakaian ini, saya kira dia adalah petugas kebersihan hotel. Baiklah si Ayu. Menjadi petugas kebersihan juga pekerjaan yang sah. Ayo semuanya duduk. Ketua Leng, hari ini adalah ulang tahun Anda. Putra saya Xiao Hai dan Qiu Yun saat ini sedang berkencan. Kita praktis sudah menjadi besan sekarang. Saya akan minum sepuasnya bersama Anda. Paman, tidak apa-apa jika kamu menumpang makan dan minum. Tapi ini ulang tahun ayahku. Dan kamu datang dengan tangan kosong. Seperti yang diharapkan. Orang berstatus rendah. Benar-benar tidak mengerti etika. Bukankah begitu Tuan Muda Xiao? Ketua Leng, saya dengar Anda merasa tidak nyaman akhir-akhir ini. Dan belum beristirahat dengan baik. Ini adalah ginseng kelas atas yang secara khusus saya minta seseorang bawakan untuk Anda. Ini menenangkan saraf dan menyehatkan otak. Meningkatkan sirkulasi dan energi vital. Harganya lebih dari 300.000. Terima kasih. Ketua Leng, saya menyiapkan teh Dahong Pao, kelas atas dari Gunung Woye. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, dan semoga hidup Anda sekuat Gunung Selatan. Tah macam apa ini? Kualitasnya sangat rendah. Paman, Anda cukup sadar diri. Tehnya yang buruk ini paling banyak bernilai 10.000 yuan. Dibandingkan dengan ginseng yang diberikan Tuan Muda Xiao, itu praktis sampah. Si Ayu, kamu seharusnya tidak bicara seperti itu. Selama niatnya tulus itulah yang penting. Paman, kenapa kamu bahkan meremehkan kakak Xiao Hai? Saya tidak mengatakan sesuatu yang salahkan. Pria ini bagaimanapun juga bertemu calon ayah mertuanya untuk pertama kali. Bagaimana mungkin dia membawa hadiah dengan kualitas rendah itu? Itu keterlaluan. Saya paham Anda tidak bisa diandalkan soal ini. Untungnya saya berhati-hati. Pegang erat-erat. Paman, saya punya sedikit pengetahuan tentang barang antik. Barang Anda jelas baru pada pandangan pertama. Jika dijual di pasar, itu bahkan tidak akan bernilai 200. Ini pasti pernak-pernik murahan, yang kamu ambil begitu saja dari kios jalanan, hanya untuk basa-basi. Ayah tolong cepat simpan. Jangan mempermalukan putramu. Xiao Hai, bawa ke sini biar ayah lihat. Ayah, apa yang menarik dari barang rongsokan ini? Biar aku buang saja untukmu. Jangan bergerak, agar kamu tidak perlu repot-repot melihatnya. Jika aku tidak salah, ini seharusnya porselen hadiah negara. Mata yang bagus. Porselen hadiah negara. Porselen hadiah negara. Porselen hadiah negara. Tidak buruk. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi luar biasa, yang memenuhi syarat untuk memiliki porselen hadiah negara. Konon katanya, orang yang memegang porselen hadiah negara, permintaan apapun yang dia ajukan, selama tidak melanggar prinsip, negara akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Barang ini, nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Hadiah ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ambil ini. Kita sekarang adalah keluarga. Saya punya beberapa barang ini. Ayah, Tuan Muda Xiao punya hadiah ulang tahun kedua. Ketua Leng, saya berencana menginvestasikan 1 miliar untuk mencari mitra, berkolaborasi, untuk membangun pabrik bersama. Setelah pabrik selesai, saya ingin mengundang Anda, seorang veteran industri yang sangat dihormati, untuk menjabat sebagai direktur pabrik kehormatan, bekerja sama membangun pabrik. Apakah Anda punya mitra yang disukai? Ayah, di bawah nama kakak Xiao Hai, ada sebuah pabrik. Perkembangannya cukup baik selama beberapa tahun terakhir. Beberapa hari yang lalu dia bahkan mengadakan
Konferensi pertukaran teknologi mekanik. Bagaimana kalau membiarkan Xiao Hai mencobanya? Ketua Leng. Saya adalah Direktur Pabrik Mekanik Yuan Hai. Pabrik kami dapat mengerjakan beberapa pembuatan suku cadang industri. Para ahli kami memiliki keterampilan yang luar biasa. Pabrik Mekanik Yuan Hai. Belum pernah dengar. Proyek 1 miliar. Bukanlah sesuatu yang sembarang orang bisa tangani. Sebelum kamu berbicara lain kali, ukur kemampuanmu sendiri. Sial. Untuk meninggikan dirimu, bukannya kami meremehkanmu. Karl, Leng Tua, kami datang ke sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Xiao Chenggong Kepala Biro Kekayaan Intelektual Provinsi. Sulan Fang Istri Direktur. Selamat. Direktur Xiao, ibu dan ayah kalian di sini. Paman Xiao, lewat sini. Silakan ambil kursi utama bersama ayahku. Kenapa kau tidak cepat menyingkir? Apakah ini tempat untukmu duduk? Petugas kebersihan. Seharusnya kau ada di luar sekarang, membersihkan. Kenapa kau duduk di sini makan? Apakah Anda berbicara kepada saya? Selain kau di seluruh ruangan ini, yang mengenakan pakaian petugas kebersihan ini, kepada siapa lagi aku akan berbicara? Leng Tua, lain kali carilah hotel yang lebih baik. Hotel ini manajemennya terlalu kacau. Orang macam apa yang bercampur di sini makan dan minum mewah? Kepala Biro Xiao, Anda salah paham. Dia adalah ayah dari pacar putriku. Karena Anda sudah di sini, mari makan bersama. Pacar Qiu dan ayah dari seorang petugas kebersihan. Leng Tua, kau semakin buruk seiring bertambahnya usia. Jika kau benar-benar menjadi besar dengan seorang petugas kebersihan, bukankah semua orang akan menertawakan kita sampai mati? Qiu, bukan berarti Bibi sedang The menceramahimu. film was translated Lihat, and Kita narrated semua by adalah keluarga Media. terkemuka dengan status. Jika kamu ingin mencari pacar, kamu harus mencari seseorang seperti Xiao Beng dari keluarga kita. Seorang talenta muda. Kamu tidak boleh sembarangan tertipu oleh orang-orang semacam ini. Tunggu, mengapa seorang petugas kebersihan menjadi sesuatu yang harus ditertawakan? Berhenti mengose. Segera menyingkir dari jalanku. Ponsel saya. Apakah ini tempat untukmu tinggal? Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang tamu terhormat hari ini. Ini adalah Kepala Biro Xiao dan istrinya. Kepala Biro Xiao adalah pemimpin tertinggi dari Biro Paten Provinsi kita. Agaknya, semua orang sudah mengenalnya. Istrinya, Nyonya Zulan Fang. Dulunya adalah tokoh terkenal di dunia musik. Dia pensiun untuk mendukung suaminya dan membesarkan anak-anaknya. Mari kita sambut mereka dengan hangat. Kepala Biro Xiao adalah teladan bagi kita generasi muda untuk belajar. Bibi Zhu adalah pahlawan wanita di antara para wanita. Dan saudara Xiao, benar-benar naga di antara manusia. Saya mengusulkan agar kita semua bersulang untuk mereka. Baiklah, ayo. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ayo. Terima kasih, Kepala Biro Xiao. Saya adalah Direktur Pabrik Mekanik Yuan Hai, Zhang Xiaohai. Saya mohon bimbingan lebih lanjut dari Anda. Saya menghabiskannya. Kalian semua santai saja. Ayah, cepatlah dan bersulang untuk mereka. Mengapa saya harus bersulang untuknya? Karena dia adalah pemimpin tertinggi Biro Paten. Putramu bergantung pada orang lain untuk mencari nafkah. Jiang Tua, saya harus mengatakan beberapa kata lagi kepadamu tentang ini. Etika sosial dan jejaring juga merupakan bidang studi bukan? Mengingat statusmu, kau mungkin tidak bisa membantu anak-anakmu. Tapi setidaknya kau tidak seharusnya menghambat mereka kan? Lupakan saja. Orang kelas bawah. Hanyalah orang kelas bawah. Bahkan ketika kesempatan sudah terhampar di atas meja, dia tidak bisa meraihnya. Tidak peduli seberapa banyak yang kau katakan, dia tetaplah setumpuk lumpur. Tidak berguna. Orang kelas bawah. Mengapa kami yang melakukan pekerjaan manual menjadi orang kelas bawah? Biar ku beritahu sesuatu. Dalam aspek tertentu, kalian semua yang duduk di kantor belum tentu lebih baik daripada kami yang melakukan pekerjaan manual. Apa maksudmu dengan itu? Jika kau punya nyali, jelaskan dirimu dengan jelas. Lihatlah suamimu. Dia bahkan belum setua aku. Tetapi keringat bercucuran di dahinya. Sekali lihat sudah tahu dia kekurangan ginjal, kekurangan esensi vital, dan darah bukan. Dan kamu. Wajahmu kuyu, kulitmu kuning. Emosimu mudah meledak. Sekali lihat ini, jelas sekali, disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam hidupmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan?
Kau orang, pikiran kotor macam apa yang memenuhi dirimu? Lihat-lihat. Kamu mulai meledak lagi kan? Lihatlah suamimu. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Jelas aku tepat sasaran. Merasa bersalah kan? Ayah, berhenti bicara. Aku melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Lihatlah bibisumu. Kulitnya kemerahan ki dan darahnya berlimpah. Itu semua hasil dari banteng tua ini. Membajak dengan rajin. Paman, hak apa yang kau miliki untuk mengkritik orang The tuaku? film was translated Ayahku and adalah Direktur narrated Biro by Paten Provinsi. Amnesia. Ibuku adalah tokoh terkenal di industri musik. Aku juga memiliki beberapa pencapaian kecil dalam bisnis. Seluruh keluarga kami adalah kaum elit dari yang elit. Sekarang lihat dirimu. Putramu menjalankan bengkel kecil yang tidak penting. Bahkan kau harus bekerja sebagai petugas kebersihan untuk berbagi bebannya. Fakta bahwa kau bisa duduk di meja yang sama dan makan bersama kami hari ini adalah keberuntungan yang kau kumpulkan. Selama beberapa masa kehidupan, aku mendapatkan gaji ini. Ini bukan uang yang banyak. Tapi putraku Xiao Ben, dia sangat sukses. Setiap bulan dia memberi kami lebih dari 100.000 sebagai uang saku. Cukup bagimu menyapu lantai selama beberapa tahun bukan? Lebih dari 100.000 sebulan. Kalau begitu kita tentu tidak bisa dibandingkan. Nah, begitu baru benar. Setidaknya kau punya akal untuk tahu tempatmu. Ayo, minum. Sudah menjadi sifat manusia untuk bersaing. Tapi kamu hanya mendapat lebih dari 100.000 uang saku per bulan. Aku tidak menertawakanmu kan? Bajingan tua, kau sengaja datang ke sini untuk mencari masalah bukan? Ayah, berhenti bicara. Semua makanan di meja ini. Tidak bisakah itu menutup mulutmu? Paman, bagaimana kalau kita meredakannya sedikit? Lihat wajah ayahku gelap. Bagaimanapun hari ini adalah hari ulang tahunnya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya bukan. Direktur Xiao, tolong tenang. Jangan dimasukkan ke hati. Tuan Shan, dia mungkin minum terlalu banyak. Ayah, dia tidak mabuk. Jelas-jelas dia mabuk. Badut yang mencari perhatian. Cepat usir dia keluar. Kita masih punya seorang tokoh besar yang akan datang nanti. Konon tokoh besar ini telah menciptakan ratusan paten teknologi mekanik. Salah satu dari paten itu saja bernilai miliaran. Ayah, tokoh besar itu pasti akan segera tibakan. Saya baru saja tiba. Saya meneleponnya tadi. Dia seharusnya sedang dalam perjalanan. Saya akan menelepon lagi. Halo. Kamu di mana sekarang? Haruskah saya turun untuk menjemputmu? Bertemu siapa? Aku sudah di sini berbicara dengan kalian semua sejak lama. Mungkinkah tokoh besar itu adalah dia? Bagaimana ini mungkin? Ini, Kalau tidak, mengapa aku ada di sini? Aku merasa paman selalu berhasil memberi kami kejutan. atau lebih tepatnya kejutan. Kakak Xiuan, aku di sini untuk menjemputmu. Direktur pabrik Su. Semuanya nikmati makanan dan minuman kalian. Tidak perlu mengantarku. Xiao Hai. Pastikan semua orang terurus dengan baik. Saya tidak salah lihat kan? Wanita tadi adalah milik pabrik mekanik Shihon, direktur pabrik Su Yuan yang cantik. Dia benar-benar datang sendiri untuk menjemput tukang bersih-bersih itu, orang yang memegang ratusan paten tokoh besar misterius. Juga dia. Habis sudah, saya benar-benar baru saja menyuruh tokoh besar seperti itu untuk keluar. Saya bahkan mengatakan dia adalah badut yang mencari perhatian. Kamu, lihat masalah yang telah kamu sebabkan. Seberapa besar masalah yang telah kamu sebabkan. Cepat turun. Cepat pergi dan antar mereka. Mereka mungkin belum pergi jauh. Ayo cepat.
The film was translated and narrated by Aku sudah bilang Media. tidak perlu mengantarku. Mengapa kalian semua turun? Sabuk pengaman. Xiao Hongku. Sungguh lembut dan penuh perhatian. Ayo pergi. Sampai jumpa. Penampilan bisa menipu. Tuan Xiang benar-benar orang yang luar biasa. Ayahku selalu seperti ini, eksentrik dan suka mengose. Kalian berdua harus tetap bersama dengan bahagia mulai sekarang. Terima kasih ayah. Terima kasih Ketua Leng. Pabrik mekanik Xihong. Bisakah kamu lebih efisien? Kamu sudah memperbaiki ini selama 3 hari. Dan tidak ada satupun mesin yang selesai diperbaiki. Masih ada lebih dari 10 mesin di belakang yang ini. Jangan buru-buru saya. Saya benar-benar mengikuti prosedur standar. Kami ada teknisi di perusahaan Bosan Yingguo. Untuk melakukan perbaikan, kamu juga tidak berguna. Manajer yang dari pabrik mekanik Xihong. Kalau begitu setidaknya, temukan masalahnya dulu. Kamu sudah mengutak-atik ini selama berhari-hari. Sudahkah kamu menemukan masalahnya? Penyebab kerusakan bisa jadi banyak hal. Mesin itu, bagian-bagiannya longgar selama pengangkutan, pengoperasian yang tidak tepat oleh pekerja Anda, atau perawatan yang tidak tepat waktu. Jadi kamu mengatakan ini semua salah kami. Begitu banyak mesin rusak secara bersamaan. Mungkin memang begitu. Atau apakah peralatanmu yang memang memiliki masalah? Mustahil. Perusahaan Boschang kami memiliki sejarah 100 tahun. Dengan keahlian teknis yang mendalam, peralatan kami benar-benar baik-baik saja. Baiklah. Saya tak akan berdebat lagi denganmu di sini. Beri saya saja kerangka waktu untuk memperbaiki mesin-mesin ini. Kapan tepatnya itu? Setidaknya 1 bulan. 1. Baiklah. Mari kita kerja lembur dan perpendek masa konstruksi, oke? Pesanan untuk pabrik kami mendesak dan tugasnya berat. Kita tidak boleh menunda. Selama bulan ini, kami akan secara ketat mematuhi hari kerja 8 jam. Tidak bekerja lembur dan tidak akan bekerja lembur. Kamu, minggir. Jangan ganggu pekerjaan saya. Kamu menyingkir. Saat saya sedang memperbaiki mesin, kamu tidak diizinkan mengintip. JLSU Anda akhirnya tiba. Pakar Yingguo ini berkata, dibutuhkan 1 bulan untuk memperbaiki mesin-mesin ini. Kita tidak punya banyak waktu. Xiao Hong. Lihatlah iblis kecil ini. Dia sengaja mengulur waktu. Kakak Siwan, apakah Anda yakin? Itu masalah kecil. Tidak. JLSU. Kita terdesak waktu, tapi kita tidak boleh bertindak membabi buta dalam keputusasaan. Dia hanya seorang tukang bersih-bersih. Apa yang dia tahu? Memperbaiki mesin. Minggir, biarkan orang-orangku yang menangani. Kerugiannya, petugas kebersihan tua. Ada pepatah kuno di Bangsalom yang berbunyi orang yang memahami zaman adalah pahlawan. Saya menasihati Anda untuk bersikap bijaksana. Xiang tua, kau perbaiki saja. Jangan khawatir tentang layanan purna jual apapun. Jangan biarkan iblis-iblis kecil itu terus bersikap sombong. Baiklah. Putuskan suplai daya. Selesai. Menjauh. Terlambat 15 menit. The film was translated and narrated by Media.
Bagaimana hasilnya? Tidak apa-apa, menyalakan lampu sekarang. Sudah diperbaiki. Hanya gertakan. Anda menyentuh peralatan kami. Jika mesin macet saat dinyalakan, kami tidak akan bertanggung jawab atas hal itu, dan Anda harus membungkuk dan meminta maaf. Pikirkan baik-baik. Sekarang masih belum terlambat untuk menyesalinya. Minta maaf sekarang. Lalu usir petugas kebersihan tua ini. Saya mungkin setuju sementara untuk memperbaiki untuk Anda mesin-mesin lainnya. Unit ini akan dianggap sebagai barang rongsokan. Ciesu, Insinyur Ringo ini sudah menawarkan kompromi kepada kita. Kita harus tahu kapan harus berhenti selagi kita unggul. Dan Anda, jika mesin ini hancur saat diperbaiki, saya akan membuat Anda kehilangan semua yang Anda miliki. Hanya mesin belaka. Aku Su Yuhong mampu menanggung kerugiannya. Nyalakan daya. Penyalaan selesai. Deteksi itu normal. Sudah selesai. Bagus. Itu luar biasa. Hanya selosin menit. Dan masalahnya terpecahkan. Tepat sekali. Kameda ini sudah berada di sini selama 3 hari. Dan bahkan tidak bisa memperbaiki satupun peralatan. Mungkin, dia datang ke sini hanya demi makan dan minum gratis. Tepat sekali. Ciesu, bagaimana ini? Mungkin, dia hanya seorang petugas kebersihan. Tuan Kameda, sesuai dengan perjanjian barusan, bos yang Anda wajib melayani seumur hidup. Layanan purna jual kepada kami. Ayo, lihat sini, lihat sini. Sekarang giliranmu untuk meminta maaf karena menghina orang bangsa Long kami. Ayo. Minta maaf. Saya minta maaf. Saya salah. Ini adalah momen sekali seumur hidup. Layak untuk dipublikasikan secara luas. Tuan Sha, bagaimana Anda tahu masalah pada peralatan ini? Tolong ajari saya metode perbaikan Anda. Aku baru saja melakukan perbaikan tepat di depanmu. Kamu seorang ahli. Tidakkah kamu bisa memahaminya? Kalau begitu tolong perbaiki satu lagi, agar saya bisa mengamati dan belajar. Maaf, tidak diizinkan mengintip saat aku melakukan perbaikan. Ini, Ayo ikuti aku. Enya, Enya, dilarang mengintip. Kantor Wu Tianlei. minta maaf. Saya minta maaf, saya salah. Zhang Xiuan ini benar-benar cakap. Dia juga memiliki sentimen patriotik. Bisakah orang seperti ini diajak bekerja sama? Kalau begitu kita akan menggunakan cara-cara luar biasa. Sun Sining, mata-mata industri militer dari negara E. Dia tidak akan punya pilihan selain menurut. Pabrik mekanik Sihok. Tuan ini ya, orang bangsa Long ini hanya menggunakan selosin menit untuk memperbaiki peralatan kita dan bahkan menunjukkan kekurangan dalam desain. Ini penanggung jawab perusahaan Boshan. Tekniknya luar biasa. Kita harus membeli. The film was Teknologinya. translated and narrated by M Media. Hanya seorang yang tidak berpengalaman, pria tua. Pertama tawarkan harga tinggi untuk memancingnya. Lalu berikan dia uang muka kecil. Setelah kita mendapatkan teknologinya, mengenai pembayaran akhir, kita akan mangkir saja. Hebat. Benar-benar layak disebut Tuan ini ya.
Teknologi perbaikan sudah diserahkan kepada pekerja kalian. Mesin-mesin yang tersisa, mereka bisa memperbaikinya sendiri. Anda pasti kelelahan. Datanglah ke rumahku nanti. Aku akan mentraktirmu makan enak. Tuan Shang. Saya dari perusahaan Boshang, orang yang bertanggung jawab di Bank Salom. Saya bersedia menawarkan harga tinggi untuk membeli teknologi Anda. 100 juta. Tuan Shang, dengan uang ini, Anda bisa menjalani kehidupan kaum elit. Jangan ragu. Tepat sekali. Di usia Anda, sudah saatnya untuk menikmati hidup dengan layak. Mohon pertimbangkan baik-baik. Selama Anda setuju, kami akan segera membayar deposit. 1 juta? 1 juta. Saya tidak akan menjual. Apel. Anda. Teknologi kami orang-orang Bank Salom tentu saja harus tetap berada di Bank Salom. Apakah itu sulit dipahami? Apakah Anda sudah memikirkannya baik-baik? Itu 100 juta. 99% orang tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu seumur hidup. Jangan tidak tahu berterima kasih. Fakta bahwa Anda dapat menawarkan 100 juta untuk membeli teknologi saya menunjukkan bahwa modal Anda besar. Tapi dari mana modal Anda berasal? Bukankah itu bergantung pada keuntungan penggerak pertama Anda? Bergantung pada monopoli dan dumping, mencegah kami mempelajari teknologi Anda. Anda tidak pernah menjual kepada kami peralatan Anda yang paling canggih. Sekalipun kami mempekerjakan Anda untuk layanan purna jual, Anda menghitung biaya per jam. Dan Anda bahkan tidak mengizinkan kami mengamati. Anda terlalu sombong. Tetapi jika teknologi saya dapat tetap berada di Bank Salom, kami dapat mengembangkan peralatan kendali numerik. Dan perusahaan Boshang Anda akan terdesak keluar dari pasar Bank Salom. Dan bahkan secara global. Anda akan kehilangan daya saing. Dan peralatan Anda yang rusak ini akan seperti mesin bor terowongan dan mesin litografi. Tidak lagi menjadi mutiara cemerlang di mahkota industri. Tuan Shang, jika Anda tidak puas dengan harganya, kita bisa bernegosiasi. Tepat sekali. Tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Kami orang-orang Bank Salom memiliki integritas kami sendiri. Bagus. Mari kita pergi. Orang macam apa? Saya belum pernah melihat orang Bank Salom dengan ketetapan hati yang begitu teguh. Perusahaan Boshang kita sudah tamat. Aku benar-benar sedikit mengagumimu. 100 juta, itu bahkan tidak menggoyahkanmu. Berdasarkan pemahaman saya tentang orang-orang Yingguo, mereka menawarkan 100 juta. Hanya memberikan uang muka 1 juta. Mereka pasti berencana untuk mengingkari utang. Saya sama sekali tidak percaya itu. Apa yang benar-benar menggerakkan hati saya? Bukankah itu tepat di samping saya? Fasih. Halo. Putra Anda dan pacar kecilnya ada di tangan saya. Apa yang terjadi? Xiao Hai dan Qiu Yu telah diculik. Kita harus segera pergi mencari mereka. Nah, Qiu Yu, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Ayah, Bibi Su, di mana orang-orang yang menculikmu? Jangan banyak bertanya. Selamatkan mereka dan cepat pergi. Ayo pergi. mau pergi? Itu tidak akan semudah itu. Jaga mereka dengan ketat. Jangan biarkan satu pun melarikan diri. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Saya sudah di sini. Biarkan mereka pergi. Seseorang yang sangat penting ingin bertemu dengan Anda. The film was Orang penting translated apa? and narrated by M Media. Biar saya beritahu Anda. Jangan coba-coba macam-macam. Saya Shang Xiyuan. Tidak mudah diintimidasi. Guru-guru. Setelah bertahun-tahun berpisah,
Anda masih terlihat seperti orang tak berguna. Sun Simin. Bajingan. Tuan Sun adalah puncak dari industri militer M. Bahkan Presiden Negara M secara pribadi menemuinya. Orang seperti Anda punya hak untuk memanggil Tuan Sun dengan nama lengkapnya. Nama seorang pengkhianat. Mengapa saya tidak boleh menyebutnya? Ini pengkhianat negara. Dulu dia berpartisipasi dalam pekerjaan desain aset penting negara, rudal Bifeng 40. Tetapi dia mengambil cetak biru desain dan melarikan diri ke N, menyebabkan kebocoran rahasia. Negara terpaksa menghentikan pengembangan rudal. Kerugian yang diakibatkan tidak dapat diukur dengan uang. Puncak apa? Dan dia bahkan bisa bertemu dengan Presiden Negara M. Semua ini diperoleh dengan mengkhianati kepentingan nasional. Apa yang didapat? Saya benci. Bagaimana paman tahu bahkan rahasia seperti itu? Dan bagaimana orang ini Sun Siming juga mengenal paman? Bagaimana saya bisa tahu? Masalah yang ditimbulkan ayahku semakin besar setiap saat. Kita tamat kali ini. Jangan panik. Kau harus mempercayainya. Sungguh tampilan integritas yang mulia. Sungguh prioritas yang ditempatkan pada bangsa. Dulu, saya menasihati Anda untuk datang ke M bersama saya. Namun, Anda tidak hanya menolak saya. Anda juga memberi saya teguran keras. Demi keyakinan Anda. Apa yang Anda dapatkan? Di usia ketika Anda seharusnya sudah pensiun. Sekarang, Anda hidup dari pekerjaan sebagai petugas kebersihan, hanya untuk mencari nafkah. Apakah ini imbalan yang dibawa oleh keyakinan Anda? Konyol. Saya hanya melakukan beberapa penyesuaian, dan sekarang saya makmur. Dan Anda hanyalah seekor semut. Cukup. Saya malas mendengarkan omong kosong Anda. Anda menculik putra saya. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Beritahu saya metode pembuatan untuk komponen ini. Dan saya akan membiarkan mereka pergi. Selama kita menguasai metode pembuatan komponen ini, rudal Bifeng 40 dapat diproduksi secara massal. Militer negara M akan membeli dalam jumlah besar rudal saya. Saat itu, status saya tidak akan tertandingi. Yang tua, jangan biarkan mereka berhasil. Ayah, jangan pergi. Diam. Saya tidak datang ke sini untuk melihat pameran bakti Anda. Sun Simin. Seharusnya Anda mengatakannya lebih awal, itu masalah kecil. Tunggu. Ayah, bagaimana ayah bisa setuju begitu cepat? Saya pikir dia orang yang sulit ditaklukkan. Tuan Sun, setiap orang memiliki kelemahan. Kami menculik keluarganya. Dia hanya bisa patut. Tuan Sun, mengenai masalah saya, jangan khawatir setelah urusan selesai. Saya akan membawa Anda ke M. Aku akan mencari cara untuk menahan mereka. Kalian cari cara untuk membawa ayahku pergi. Xiao Hai, jangan gegabah. Cepat The bawa film ayahku was pergi. translated and narrated by M Media. Aku akan melawanmu, kau. Bahkan ayahmu yang begitu keras kepala harus bekerja sama dengan patuh dengan kami. Kalian beberapa orang masih ingin menimbulkan masalah. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, saya akan mulai dari Anda. Tidak. Jangan. Xiao Hai. Berhenti. Lepaskan putraku. Bertingkah sok hebat. Menggunakan benda rusak seperti itu, Anda pikir Anda bisa? Nak. Percayalah padaku.
Tuan Sun. Hei Tuan Sun. 2 hari kemudian. Nak, Ayah, mengapa pernikahanmu dijadwalkan berlangsung pada malam hari? Apakah karena ini adalah pernikahan keduamu? apa yang Anda katakan? Senja. Upacara. Bagaimana pengaturannya? Sangat megah. Ayah. Siapa yang ayah provokasi kali ini? Tidakkah ayah pikir apa yang terjadi padaku? Terakhir kali sudah cukup tragis. Siapa pria tua ini? Membawa begitu banyak petugas polisi. Ini adalah Menteri Wan dari Kementerian Sains dan Teknologi. Jelas merupakan sosok yang sangat berpengaruh dan kuat. Astaga. Wang tua datang untuk menghadiri pernikahan sambil minum. Tidak perlu upacara sebesar itu. Akademisi Zhang. Masa kerahasiaan Anda telah berakhir. Sudah waktunya untuk memberitahu dunia tentang kontribusi yang telah Anda berikan. Hormat. Zhang Xiyuan, pilar bangsa. Selama masa perjanjian kerahasiaan, berkontribusi pada bangsa Long kita, 239 paten penemuan. Memimpin penelitian dan pengembangan, rudal Beifeng 41, kapal induk kelas 100.000 ton, jet tempur generasi ke-8. Menciptakan jutaan lapangan kerja. Membuka pasar tingkat triliunan. Mencapai jasa monumental. Hari ini, kami secara khusus menganugerahkan penghargaan tertinggi bangsa Long. Pilar penting bangsa. Terima kasih atas kontribusi yang telah Anda berikan kepada bangsa Long. Terima kasih atas kerja keras Anda. The film was translated and narrated by M Media. Berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Benar-benar tidak ada lagi. Ya istriku. Karena saya telah menerima begitu banyak kehormatan. Kalau begitu malam ini, saat kita memainkan permainan itu, bisakah Anda lebih lembut? Tunggu saja sampai malam ini. Aku akan membereskanmu saat itu. Kenapa kamu menyeringai bodoh? Aku salah menilainya. Jadi orang tua pensiunku adalah tokoh besar yang sebenarnya.